Adeng adem awak bisa depan anak geginane buku nyampat anak sai tumbuh luhur hilang luhur kata ya den rere anu liu pelajaran. Keren. Na 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 na. Ini kertas kosong. Mari kita isi dengan cerita dan warna. Keren. Wih, Om Swastiastu, Bro. Swastiastu. Suksema nih, suksema udah hadir. Terusin Bu. Ya. intro dulu ya. So really nice to be home because this is a music time. Ya. Seperti apa yang sudah baru saja kita dengarkan, saya duduk bersama seorang vokalis dan sangat ngerasa senang sekali, rasanya sejuk sekali mendengar, diberikan kesempatan untuk mendengar dia bernyanyi beberapa menit dan benar-benar fokus dengan mendengar ini. Dan ya, saya perkenalkan, dia adalah Gus Arya. Gus Arya. Yo. Ih, serius, Bang. Sehat. Lama-lama lihat ketemu ya. Terakhir ketemu SD. SD kami sebenarnya teman Kawan SD lama. dulu ya, satu Iya. sanggar dulu di Sanggar Dwi Mekar ya. Iya. Ya, kita belajar nari di tempat yang sama dan ya thank you bro, terima kasih udah mau duduk di kertas kosong ini bersama kami. Terima kasih juga undangannya. Ya, nanti kita campur-campur bahasanya. Siap. Karena dia ini adalah seorang penyuluh bahasa Bali ya. Nggih, Nanti penyuluh kita bahasa ngomongin banyak tentang itu lah. Siap. Oke, thank you, terima kasih dan mungkin pertama biar akrab dulu sama teman-teman di rumah, bisa tolong bantu diperkenalkan diri sedikit. Nama singkatnya. Ya, dari boleh bebas. Perkenalkan nama Tiang Gus Arya. Tiang asal dari Desa Lasangker. Nah, saat ini Tiang bekerja sebagai penyuluh bahasa Bali yang kebetulan ditugaskan di desa kelahiran, yaitu di Desa Lasangker. Dia Lasangker. Dia Lasangker. Ya, di tempat lahirmu ya? Tempat kelahiran, tugas tempat kelahiran. Seorang penyuluh bahasa Bali. Mungkin untuk mengawali ini akan sangat menarik. Untuk pertama kita bahas tadi lagu itu tuh. Oh, dengerin awak bisa. Ya, dengerin awak bisa itu kategori lagu apa nih ya? Dengerin awak bisa kan termasuk dalam kategori Sekar Alit.
Sekar Alit. Iya, Sekar Alit. Oke. Sekar Alit. Jadi berapa kategori, ada berapa genre ya, atau kategori aja bilang kategori itu ada berapa tuh? Gini, tak jelasin dari awal dah biar lebih gini. Jelasin dulu. Ada tembang. Tembang itu salah satu dari kesusastraan Bali kan? Kesusastraan Bali ya. Salah satunya adalah tembang. Nah, tembang itu juga dibagi jadi 4. Yang pertama Sekar Ari, Sekar Alit, Sekar Madiu, Sekar Agung. Nah, Sekar Ari itu udah biasa permainan lagu untuk anak-anak. Permainan anak. Meong gitu ya. Made Cene gitu ya. Ya. Digunakan dalam dolanan dulu kan waktu di Sanggar kan sering kedolanan itu dah tuh lagu-lagu itu dah yang dipakai tuh lagu Sekar Rare. Diidenti dengan mainan anak-anak ya. Ya. Terus yang kedua Sekar Alit. Nah, salah satunya itu Puginade yang Dengaden Awak Bisa. Dengaden Awak Bisa itu tadi Sekar Alit. Sekar Alit. Nah, pupuhnya Puginade. Sekar Ari, Sekar Alit, Sekar Madiu, Sekar Agung. Sekar Agung. Ya, gitu. Tadi tuh Dengaden Awak Bisa itu mungkin bisa dikupas isinya seperti apa ya? Dengaden Awak Bisa itu kayak intinya sekali lagu itu menceritakan begini, apa artinya? Sebenarnya seperti petuah-petuah gitu kan. Lagu sing dadi terlalu menyombongkan diri gitu. De pesan yang guhang raga uning itu jangan sekali-kali kita tuh menyombongkan diri kalau kita itu bisa gitu. Kita boleh tunjukkan diri kita, boleh kita tunjukkan raga bisa ngengken, boleh edengan gitu. Tapi biarkan orang lain yang menilai gitu. Gitu. Di kuncinya liriknya yang mengatakan Depang anak yang ngadanin, berarti kan untuk mereka bisa ngadanin kita atau ngasih penilaian kepada kita, maka tunjukkan yang terbaik dari kita ya, bukan jadi orang yang minder atau kan ada nawangnya ya, betul. Itu bagus sekali maknanya tuh. Ya, mungkin apa ya pertanyaannya ya. Ini kamu kan jadi penyuluh bahasa Bali nih. Apa namanya kesusastraan ini masuk di dalam visi misimu di pekerjaan itu? Gini, penyuluh bahasa Bali ini kan bergerak di bidang pelestarian bahasa, aksara dan sastra. Bahasa, aksara dan sastra, pelestarian bahasa, aksara dan sastra gitu. Bahasa ya berbahasa Bali gitu. Kita kan tahu dah kan. Seberapa penutur bahasa Bali sekarang ini gitu. Kan sudah sangat jarang sekali kan. Berarti itu kan kebanyakan orang tua tuh pengajian Pak ini kan pasti bahasa Indonesia kebanyakan gitu. Nah, jadi kekhawatirannya bahasa Bali itu semakin hilang, terus penyuluh bahasa Bali ini itulah gunanya tujuan ada penyuluh bahasa Bali. Untuk pelestarian salah satu bahasa. Terus aksara. Bali itu kan punya juga tulisan Bali, aksara Bali. Nah, itu juga kan bedek nih nawang gitu. Bedek nawang aksara Bali. Aku sing nawang aja. harus belajar loh. Mungkin nanti. Itulah aksara bahasa, aksara, terakhir sastra. Nah, kidung ini dah masuk ke sastranya ini. Kesusastraan ya. Masuk ke sastranya kidung ini. Salah satunya ini dah kidung yang ane tadi kidung tuh masuk ke kesusastraan Bali. Tembang. Dan penyanyi itu apa namanya? Kalau kita tadi kan aku kenalin vokalis gitu. Kalau dalam lomba, itu kalau yang nyanyi itu kalau Sekar Alit itu kan biasanya 2 orang, Sekar Alit dan Sekar Madiu itu. Sekar Alit dan Sekar Agung itu biasanya saat lomba itu ada 2 orang, penguacen dan peneges gitu. Nah, peneges itu apa tuh? Peneges ngartos ya, yang mengartikan isi lagu itu. Kalau penguacennya yang menyanyikan kan, yang ngartos itu, lalu peneges itu yang mengartikan lagunya itu. Misalnya kalau dalam kekawin itu kan menggunakan bahasa Jawa kuno kan. Ada Jawa kan tidak semua kawi orang, bahasa kawi kan tidak semua orang tahu. Hanya itulah fungsi penegesnya itu. Ngasih apa artinya ada di kekawin itu omongan gitu. Itu tuh termasuk budaya yang unik dan tidak tahu di Bali aja gitu ya. Ada yang nyanyi, ada yang negesin gitu ya. Kalau cuman tanya aja, kalau di Jawa kan ini ada hubungan nih kesusastraan Bali dan Jawa itu hubungannya erat. Bahkan kalau kita ngomong kesusastraan Bali sepertinya nggak lengkap karena isinya juga ada yang bahasa Jawa kan. Seperti tembang. Sekar mana ya? Sekar Madiu. Di Sekar Madiu ada bahasa Jawanya kan. Mungkin boleh kita katakan ini juga kesusastraan Nusantara dalam sebuah perjalanan Hindu gitulah. Dalam perjalanan sebuah tradisi Hindu karena isinya kan lebih banyak ini ya pesan-pesan moral yang
kebanyakan dipakai di acara tradisi umat Hindu kan Iya, gitu kan. iya. Ada nggak yang sama kayak ini, kayak di Bali nih? Maksudnya ada yang nyanyi, ada penegas gitu? Nggak ada ya, cuma di Bali aja ya? Kalau ada nyanyian neges belum pernah sih lihat kan, belum pernah, Bali ya? belum pernah lihat nih. Entah ada atau enggaknya nggak tahu. Setaumu, nih. nah ya. Belum pernah lihat itu. Tapi gini, perkembangan apa namanya tembang di Bali itu emang ada kaitannya dari Jawa, Nah, kan, coba terutama ceritakan. pada zaman ceritain singkat aja Ya, kan, ya, karena ya, ya. kalau ceritain ke belakang sepanjang Ya, sekali zaman kerajaan. Sesingkat-singkatnya gitu. Berkembangnya semakin pesatnya berkembang tentang apa namanya tembang di Bali itu pada saat kerajaan Gel-Gel itu. Nah pada zaman kerajaan Majapahit juga kan, Majapahit itu kan menjajah ke kesinilah Bali, dia ya, kan, menjajah ke ekspansi Bali ya. kan dengan juga sedikit-tidaknya kan membawa kebudayaannya di sana kan gitu. Makanya itu pada saat itu udah berkembang sekali apa namanya tembang di Bali. Terus ada masih kene pun dan itu dari segi bahasanya kan kelihatan kalau tembang Sekar Madieu itu kan menggunakan bahasa Jawa Tengahan. Jawa Tengahan gitu, dia ya. ya mungkin serapannya dari sana mungkin dari Iya, mana. iya, 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 iya. Jadi kayak pesan-pesan yang moyang kita dari Jawa tuh bikin dibawa ke Bali gitu begitu. Mungkin dia ada Ya, terus mungkin. diapropriasi lah di sini dipakai terus dalam tradisi budaya dan spiritual gitu ya. Baik, kalau apa namanya? Teknik vokal tuh ada yang khusus nggak sih? Karena Ada. gini, Ada teknik vokal dalam tembang itu ada. Kan ada tadi tuh udah dapat tan jelaskan Sekar Rari, Alit, Madi Agung. Kita nggak usah ada bahas Sekar Rari Iya, ya, karena iya. ini udah untuk anak-anak nih. Ya kita bahas yang 3 ini aja dah. Sekar Alit, Sekar Madi, Sekar Agung. Sekar Alit kalau dari teknik vokal nih, teknik vokal suara itu dikatakan ring tungtunging lidah itu dimuncul layar suara luar lah, agak cempreng suara tungtunging lidah gitu, ditungtungin dimuncul lah layar. berarti ya, Suara luar lah kata kalau di musik modern dibilang onset nah, karena rasa getarannya ada di muka gitu kan ya di depan. Oke. gitu. Makanya suaranya agak cempreng dia. Terus kalau Sekar Madieu, Madianing lidah kita bilang gitu, agak ke dalam dia. Ke dalam suaranya agak gede, agak lebih gitu lebih berat ya, Offset lebih berat dari suara Sekar Alit itu. Nah, terakhir Sekar Agung baru ring bungkahing jihu gitu, bukan lidah. Dalam sekali dah bedanya misalnya gini. Suara Sekar Alit Ya, coba kan, satu untayan kasih contoh Misalnya- yang misalnya kayak tadi itu dengaden bisa nih. Dengaden di luar kan. Kalau itu dijadikan suara ke kidung misalnya. Dengaden agak gede kan. Kalau ke kawin misalnya, kalau lirik itu jadikan gini suara ke kawin. Dengaden gitu beda kan? Beda kan suaranya kan? Oh, berarti setiap pembawaan Sekar Alit, Madi Agung itu beda-beda sebenarnya. cara sebenarnya Beda-beda seharusnya gitu. Nah itu sebenarnya dalam penilaian dalam lomba-lomba itu baru salah satu penilaian itu. Kamu kan jadi juri juga kadang berarti Ya, ya, kadang-kadang tahu lah ya. berarti harus gini kriterianya seperti ini, ada vokal offset onsetnya tuh ya. Iya ada. Itu makanya dalam lomba itu kadang-kadang kalau orang awam itu kan, misalnya lomba Sekar Agung gitu. Tapi bagus dia menurut kita kan, kalau kita misalnya awam tentang tembang itu kan bagus, suara bagus, tapi karakter vokalnya itu kayak suara Sekar Alit itu berkurang lah nilainya pasti gitu. Gitu. Ya dagu awam ada tuh. gitu. Ya dagu awam nih ngomong kan luwungnya nih gitu. Luwungnya dingah gitu. Padahal ada Harus berbeda frekuensinya tuh ya. penilaiannya ada di sana gitu. Salah satu penilaian ada di sana gitu. Berarti kalau Sekar Agung, Sekar Kekawin. Kekawin Di dalam, itu mungkin melambangkan apa namanya getaran yang kita pakai itu memang getaran yang lebih rendah frekuensinya untuk ketuhanan lah ya. Kayak seperti ngomong Ya, yang kayak itu kan gitu, di ya. sana dipakai gininya ya. Iya. Kalau yang di depan mungkin lah yang di onset ya kayak Sekar Alit. Karena kita ingin berbicara kepada orang yang sesama manusia, manusianya gitu kan. Nah, Kita kalau lebih gitu. Mungkin ada gini. Enggak, kalau gini sih enggak ada ke sana. Cuma gini aja, kalau dari
Kalau masalah kedewayannya, kemanusiaannya sebenarnya boleh-boleh aja. Sekar Oh, alit boleh. boleh juga dipakai, sekar madi boleh, sekar agung boleh, tergantung sekarang liriknya, katanya, tergantung kata-katanya dalam tembang itu gitu. Berarti Misalnya, menggunakan yang sekar alit itu sekar alit sekar itu alit di puri itu boleh juga. boleh, tergantung sekarang teksnya. Ya, tapi cara bawainnya Tetap aja pakai tetap kayak biasa. sekar alit. Oh, itu enggak ada Nggak aturan. ada aturannya. Oke, gitu. oke. Oh, gitu ya. Iya. Ya, intinya ternyata itu ada gininya juga vokal tekniknya gitu loh. Aku pengen ngebahas ini biar ada rasa sedikit technical musik gitu karena dengan tanpa ragu aku katakan bahwa yang Bekidung ini juga disebut vokalis secara musikal itu tidak boleh distinguish, kita tidak boleh dikotomis. Ternyata ada cara-caranya juga, aturannya ada. teknik-teknik itu ya. Ada. Oke. Sejak kapan kamu memulai ini dan lagu apa yang membuatmu terpengaruh karena demen gitu? Sebenarnya kalau lagu yang pengaruh sih nggak ada sebenarnya. Dulu kan dari kelas 3 SD, dari kelas 3 SD kalau dulu itu ya zamannya SD itu kan ada usaha dharma gitu, ke berjenjang. Perasaan ini Pak Ten sih barang lomba beda. Agak barang. Lupa. Di SD kali SD ya? itu ya SD, tapi penegasan kan Iya, aku penegas Mekelune kan gitu. Iya. SD tahun berapa itu? Puluhan tahun yang lalu Oh. gitu. Itu awalnya kan bareng-bareng lomba gitu, disuruh lomba. Kebetulan waktu itu saudara kakek jadi kepala sekolah di SD tempat saya itu begini gitu. Kebetulan kakek itu ikut di Widya Sabo di Kabupaten Buleleng. Widya Sabo itu kayak perkumpulan bilang dah pakar-pakarnya dalam tembang itu loh, Widya Sabo di Kabupaten Buleleng ada. Kebetulan pakaknya ikut di sana gitu. Nah itu udah kelas 3 kalau nggak salah, pas ada usaha dharma itu disuruh lah ikut lomba gitu. Kan terus latihan dulu gitu, latihan dari sana ada. Sebenarnya kalau untuk kembali tadi untuk menarik motivasi anak-anak itu biar mau belajar gini, kita ajarin yang sederhana dulu gitu. Mungkin dari kalau mau belajar sekar alit misalnya ajari pupuh pucung gitu. Kan tembangnya ada sederhana gitu, gampang lah masih liriknya mak pendek. Berarti gitu. sejak saat ikut lomba tuh tertarik di dunia ini sampai sekarang kan terus berarti. Ya karena dulu kan ya kalau ikut lomba tuh dapat hadiah gitu menang. Nah sedikit tidaknya adalah motivasi gitu untuk ikut. Wih, ternyata aku pernah ikut lomba Bekidung SD, aku lupa, benar-benar lupa. Kayak jadulnya lupa banget. Lupa. Wih, tahun berapa itu? Puluhan tahun yang lalu. Dulu. Bro, kalau nyanyi gini nih ada sing makanan khusus kamu makan gitu biar gini. Katanya silau enggak metambus apa? Biu kayu. Biu kayu metambus. Biu kayu metambus. Enggak? Dulu inget nih. Dulu waktu lomba saya kan sering saat lomba itu seringan jadi penegas gitu. Gitu. Ada nih temen yang diajak lomba nih, agak ngelaleng lah, agak bengkung gitu. Kan dikasih tahu dah. Karena latihan itu setiap hari kan suara bisa seret bunyinya kan. Setiap hari itu latihan itu. Seret bunyinya gitu. Ditambah lagi tuh makannya dia nggak dijaga gitu. Apa ya kena makannya. Kalau udah dikasih tahu udah ngajang panas-panasan malu, udah ngajang es. Enggak mau di Tanjan kopi tadi berarti memang enggak kalau masalah ngopi mah enggak bisa ngopi. Gitu. Yang putih kali. Lanjut. Kalau memutih nih Om. Nah, soalnya vokal teknik itu susah loh. Aku mungkin kalau yang bisa nyanyi ya vokalis itu memang salah satu lagu yang susah dinyanyikan banyak vokalis itu ya canting, lagu-lagu yang bernuansa yang enggak terlalu pas dengan ritme, tidak pas dengan chord apa gitu, tapi dia nembak aja gitu out of nowhere, dari manapun chordnya tuh langsung dia enak gitu tuh, dan punya cengkok-cengkok yang khusus, wilet tuh misalnya wiletan Bali ada, wiletan Jawa ada, dan itu sangat berbeda dia. Kalau wiletan Bali itu dengar gitu, ada misteri di antara wiletan-wiletan ini kan, walaupun dengan noneng yang sama kan, Jawa hampir sama, tapi Bali itu ada lain. Ada ciri khasnya, karakternya. Itu susah, sama kayak dangdut lah misalnya, nyanyi dangdut susah.
Dan ini menurutku lebih susah gitu. Makanya aku nanya makan apa sih, gimana Ini itu dah caranya? lanjut ke cerita tadi ya. Apa namanya, sebelum lomba itu 2 minggu menjelang lomba itu dari pelatihnya, pembinanya, ada kakeknya kan. Dia malu ngajeng kini gorengan bedikin es yang dari ajeng gitu. Main SD kan di sekolah es, tapi minum es juga biasa kayak gitu. Baru 1 minggu menjelang lomba serat ya. Bukan lomba nih, kan pasti mungkin ada yang pengganti kayak 1 minggu waktu ini kan, iya. karena gendeng harus menghafal itu. Bangun bunyi saya, kini ajeng nih, disuruh buat itu dah. Biu kayu metambus, isi gula Bali, lenggis Bali. Lenggis Bali. Lenggis Bali. Terus disuruh nyari gini apa istilahnya itu, punyan sembukan, emang punyan kesimbukan ya, punyan kesimbukan. Itu tradisional Kan bau, lihat kan bau itu kan, kesimbukan itu. Batangnya itu sore hari disuruh motong batangnya itu isi plastik gitu. Cara ngai tua ya. Semangat tinggalin misi bejah itu. Tuh minum. Iya itu ya kesimbukan itu cara ngai tua tuh cara nuakin tuh kan kesimbukan itu cara mebon tuh. Cara mebon tuh. Potong sore hari, lapin plastik baru ikat. Semangat misi ya itu. Tuh minum. Tambah biu kayu ane nasak tuh. Metunu. Baru jangan lenggis Bali. Tuh dong ajeng. Terus tuh ajeng, woi. Bagaimana akhirnya? Nah, akhirnya bisa. Kasihan tuh bisa. Bisa, tapi memang meloloh padahal gitu. Ajangnya destisan udah apa gitu. Nah, intinya jaga pola makan sebenarnya. Dan teknik juga harus dikuasai juga kan, kalau enggak bagus tekniknya bisa serat masih bane kan, bes teriak, bes kengken. Bes taruh tegak. Oh iya. Gitu. Tahu dah tuh ukuran-ukurannya kan gitu. Nah, yang terakhir mungkin sebelum kita dengerin lagu yang lain, dari keempat itu apa perbedaannya? Yang Sekar Alit, Sekar Ari, Sekar Alit, Sekar Madi, Sekar Agung. Ya, ada. Dipakainya di dalam apa upacara apa itu kan ada gininya ya, beda-beda ya? Enggak. Boleh-boleh aja sebenarnya. Kalau misalnya Gini, kalau aku dengar nih, kalau orang meninggal ada beda dia, gitu enggak? Tergantung kata-katanya. Apa yang tergantung liriknya. Liriknya itu tergantung gitu. Tapi kalau nadanya tuh bisa aja dipakai yang mana aja gitu ya? Bisa aja. Mau pakai Sekar Alit, Sekar Madi bisa aja. Bisa dan tergantung liriknya menceritakan tentang apa gitu. Sama kayak gini, kayak apa namanya? Salah satu Sekar Alit, Geguritan Aji Palayon itu. Geguritan Aji Palayon itu kan menceritakan seseorang dari ketika dia mati sampai perjalanan rohnya ke surga itu diceritakan itu. Boleh itu ada kalau ada orang meninggal tuh pakai lagu itu boleh. Samsara ya. Tergantung liriknya sekarang ya, tergantung liriknya. Kan itu di Geguritan Aji Palayon kan itu yang dibahas gitu. Gitu. Tapi nadanya tergantung di dalam Geguritan itu kan ada lagi, dalam Sekar Alit itu kan ada jenis-jenis Sekar Alit lagi. Ada 10 jenis. Oh, gitu lagi ya. Sekar Alit ya. Ada pupuh Sinom, Semarandane, Ginanti, Ginade, Durmo, Pucung, 10 jenis lah ada. Gitu. Makanya aku nanya gitu karena kalau aku ke pura misalnya dengerin Kidong A kan, itu punya vibes yang beda, rasa yang beda sama ketika aku misalnya ke rumah melayat orang, ada Kidong juga beda rasanya, kayak ada sedihnya. Nah ini yang mungkin aku belum bisa bedakan, ada apa di sana, apa yang berbeda dari itu. Nadanya berarti beda ya? Nadanya ada. Apa ada selindro sama pelok itu perbedaannya? Ya ada laras pelok dan laras selindro itu ada. Nah, kalau yang gini ceritain perbedaan dulu, perbedaan mendasar dari Sekar Alit, Madi, Agung udah kita bahas ya. Yang Sekar Alit, Rari itu yang udah dibahas ya. Sekar Rari udah lah kita. Sekar Alit, Sekar Madi, Sekar Agung dari segi bahasanya nih. Kalau Sekar Alit itu kebanyakan menggunakan bahasa Bali, Bali lumrah lah. Kalau Sekar Madi kebanyakan menggunakan bahasa Jawa Tengahan. Sekar Agung menggunakan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi itu dari segi bahasa. Dari segi pembawaannya itu yang tadi itu. Ya, yang di luar, yang dalam. Ya, itu. Terus kalau misalnya kita seorang pengawi atau pencipta tembang, ada pencipta, kita bisa nyiptain, bisa, tapi cool. dengan dasar itu ya nanti kita jelasin nanti ya. Lanjut dulu yang ini. Itu udah ada yang mengikat itu loh, ada yang mengikat Sekar Alit kemarin dan Sekar Agung gitu. Kalau Sekar Alit itu diikat oleh Padelingse. Padelingse itu jumlah suku kata dan huruf vokal terakhir dalam satu baris.
Ya, pada ya, ya, lingse. ya, ya. Misalnya Patahan katanya suku ya, katanya, berapa suku iya. kata ya. Dan huruf vokal paling terakhir. Dan huruf terakhir. Misalnya ede ngaden awak bisa. Kan 8 suku kata, huruf terakhirnya kan bisa kan a. Bisa kan soalnya bisa. Berarti pada lingse pupugin ada 8a baris pertamanya. Gitu. Kan kadang-kadang pupugin ada bisa ada dalam satu geguritan itu puginado bisa ada 10 bait. Ada 10 bait. Coba lihat di baris pertama pupuginado pasti semua 8A semua. Itu aturannya ya. Itu aturannya. Pakemnya begitu. Kalau kita mau buat mengarang, mengarang harus ikuti pakem harus itu. itu pakem itu gitu. Okay. Terus kalau Sekar Madye, nah ini dah ya Sekar Madye ini kurang begitu jelas karena banyak teori yang baca gitu. Kalau ada beberapa teori yang menyatakan kalau Sekar Madye itu digarap oleh Guru Dingdong, ada gitu. Tapi baru kenyataannya nih, tak lihat di buku-buku yang isi Sekar Madye itu kayak Sekar Alit dia, ada pada lingsenya sama dia gitu. Agak-agak masih banyak ginilah. Perbedaannya sama Dingdong tuh gimana? Kalau Dingdong tuh gimana tuh aturannya? Aturan seperti apa? Dingdong yang tadi dibilang aturan gini, apa namanya, jatuhnya nada pada akhir lagu nih. Kan misalnya ide ratu sakeng luhur, apa nadanya terakhir dong apa nding gitu. Itu jatuhnya nada di akhir apa namanya, di akhir baris itu. Oh, berarti ding 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 terakhir ndong gitu. Itu dah ada nding apa ndong terakhirnya gitu. Ada nang mungkin gitu. Ya. Berarti gitu. Tergantung nadanya, ada yang ngambil tergantung nadanya. Kan ada, kalau di Bali kan ada istilah kalau nada terakhirnya. Kalau kan do re mi fa sol, kalau di Bali kan ada nang. Ya kayak menggambar. Dulu menggambar kan pasti tahu lah itu gitu. Makanya itu berhubungan dengan pertanyaan tadi. Berarti nada yang kita digunakan di pura-pura itu ada perbedaan dengan nada yang kita pakai ketika kita orang meninggal tuh. Ada beberapa lagu yang punya nada khusus. Karena gini. Enggak ya? Memang dari misalnya Sekar, jangankan antara Sekar Alit, Madye dan Agung, udah pasti berbeda itu. Dalam Sekar Alit pun nadanya berbeda-beda. Misalnya Sekar Alit itu kan ada pupuginanti, ada pupuginade. Antara ginanti dan ginade udah beda. Oh, berarti dilihat dari pupuhnya nih ya. Iya, udah beda-beda. Paci periringnya udah beda. Nang dingdongnya udah beda. Ini ada contoh mana ya? Nah, inilah. Nah, kan ada gini. Kalau nada di apa namanya? Kalau kan ada do re mi fa sol. Kalau di Bali itu ada nang dingdongnya itu ada. Ada yang laras pelog atau ras selindro gitu. Kalau ras pelognya ndingnya itu nadanya mi. Ini menarik nih. Mi. Aku perlu gitar nih. Ya, mi. Kita coba ya. Mi. Keren nih. Mi. Anggap di G lah ya. Mi. Berarti di mi. Mi nding apa nding? Ding. Ding dong deng dong dang. Nah, itu ras pelog. Ini pelog. Ras pelog. Ding dong deng dong dang. Do re mi ding coba. Pak do re mi itu do re. Ding dong deng dong dang. Do re mi fa sol la si do. Do re mi. Mi dari mi diambil ding. Ding dong deng dong dang gitu. Berarti endangnya di do. Do. Berarti ya kembali. Iya kan? Ke do. Ding. Nah, kalau bedanya sama kalau laras selindro, endingnya itu di nada do. Kalau gini do re mi fa solnya do re mi sola. Ding dong deng dong dang. Ding gitu ya. Ding dong deng dong dang dong deng dong ding gitu. Ras pelog. Oh iya, dia kayak pentatonic scale blues. Kalau gitaris Oh, keren. kalau yang gamelan Bali, kalau laras ya ternyata kita punya itu ya. Laras pelog itu gong gede itu. Kalau laras gong kebiar, iya. Kalau selindro itu gender, angklung. Nah, makanya itu kalau dengerin angklung sama dengerin gong kebiar tuh ada berbeda. Patutannya kan mulai beda patutan gong itu kan. Gitu. Nah, itu kidung yang dipakai biasanya di orang meninggal tuh pasti di selindro ya berarti ya.
kayak kidung gitu nak ya? Ada Ada beberapa, ya? cuma nggak mesti gitu. Karena terlalu banyak mungkin jenis gininya kan apalagi raga awam di bidang kidung itu kan orang ada len dingah gitu. Cuma karena ya, cara raga orang tuni itu dalam satu dalam gini kan sekar alit nih. Sekar alit ada 10 jenis pembagiannya sekar alit itu. Ada sinom, ada ginade, ada durme, semarandane, dangdang gula, dan yang lainnya pun 10 ada 10. Nah, dari 10 itu ada sinom kan. Sinom itu pun berbeda, ada nadanya beda-beda lagunya. Ada sinom siwogati, ada sinom dasar, ada sinom ada sinom wung payangan, ada sinom gandrung, itu beda-beda. Nadanya beda-beda ya gitu. Nadanya berbeda. Gitu. Nada berbeda tapi banyak gini sebenarnya. Raga pun sing kencang bakat tuh gitu. Ya, Paling tahu sinom mungkin hanya 2 jenis versi sinom gitu. Misalnya sinom dasar, sinom siwogati dawang gitu. Ginade masih gitu. Ginade cara tuni itu raga ginade lingkar peta ada nih gendingang tuni itu. Ginade lingkar peta ada, ginade jaya prana gitu. Atau sih ginade gandrung gitu. Liu banyak jenis itu. Dari sekian ginade tuh misalnya orang meninggal, misalnya gending kan tensi dengan liuti di kini itu apa nih? Di medsos tuh gending ginade lingkar peta itu gending untuk nak meninggal tuh biasanya itu dipakai gitu. itu daya ada beda ya, ada gininya memang bedanya dari kata-katanya, jenis tembangnya gininya beda apa namanya? Dari sekar alit. Pembagiannya kan ada 10 itu. Pupuh ini gitu. Dari pupuh itu ada lagi jenisnya beda lagi. Subgenrenya lah, ya, subgenre ya. Beda lagi. Ada sinom siwogati, ada sinom dasar ada gitu. Kalau dari sejarahnya tahun berapa sih ini menurutmu, ada nggak pengetahuan? Ada cuma tahun kudesin terlalu. Ini ya, maksudnya mungkin ini tidak diketahui ya tahun berapa ini ada gitu ya. Kalau di Bali berkembangnya itu kalau nggak salah sini ya sekitar abad 16 pada zaman Gel-Gel. Abad 16 ya. Abad ke-16 kalau nggak salah ya. 1500-an ya. Ya, abad 16 zaman kerajaan Gel-Gel itu sedang berkembang pesatnya itu. Iya. Dan walaupun dengan apa awalnya yang kamu itu bilang patahan-patahan yang sama 8 plus A gitu, tapi kalau secara nada di Jawa sama di Bali udah beda dia, padahal ada juga sekarang gini gitu ya. Ada, iya. Kayak di Bali itu dibikin lagi seperti lokal geniusnya mereka gitu zaman dahulu ya. Oke men, keren itu banyak hal keren tuh. Mungkin banyak olio anak isi ngawang tuh raga nak Bali sendiri, tapi mudah-mudahan ini bisa ternyata ada dialek bisa diperbincangkan tuh, ada pertanyaan-pertanyaan menarik yang seperti awam-awam sepertiku gini gitu. Oke, next lagu apa nih? Gening nih. Indo ya dong. Nah, ragu gening nih. Ya, kebetulan ngai apa dan itu? Kasih pertanyaan dulu. Oh, Ji. Oh, Ji, tunggu. Apakah pertanyaan? Iya. Audin dulu. Pun bakal jawab mesti bakal yang lain nih. Iya. Apakah masih banyak anak-anak Bali yang tertarik? Anak-anak ya? Oh, anak-anak lah. Untuk belajar. Itu yang Begending. ya? Nah, inilah sebenarnya fungsi dari penyuluh bahasa Bali sebenarnya. Nah, kan fungsi dari tujuan dibentuknya penyuluh bahasa Balinya kan salah satunya itu kan. Artinya bagaimana kita bisa memotivasi anak-anak gitu agar mau belajar tentang bahasa, aksara dan sastra Bali. Nah, kidung ini kan masuk dalam sastranya gitu. Makanya penyuluh bahasa Bali untuk saat ini bergerak di bidang pelestarian bahasa, aksara dan sastra Bali. Nah, sasarannya pun dari TK, SD sampai dewasa sasarannya. Misalnya kalau di TK kita pendampingan di TK atau penyuluh bahasa Bali wajib melaksanakan pendampingan di sana. Pendampingan dalam artian kita nggak boleh ngajar di sana, tetapi kita memberikan materi-materi yang berkaitan dengan bahasa Bali, berkaitan dengan bahasa Bali dari segi bahasa, aksara dan sastra gitu. Nanti kita udah ada lah kayak kalau gini kayak silabusnya udah ada lah dari penyuluh bahasa dari Dinas Kebudayaan udah ada gitu. Workshop lah gitu ya, kayak peseraman gitulah. Nah, peseraman. Ini memang masuk ke jam gininya, ke jam formalnya jam mereka. pelajaran. Oke, tinggal berkoordinasi dengan guru-TK-nya ya. Misalnya dalam 1 minggu kita ambil sekali kan di TKA misalnya. Kita ambil sekali. Nanti kita berkoordinasi dengan dengan guru TK-nya. Bu, misalnya untuk pertemuan minggu ini saya kasih tentang Angge Sarire, misalnya nama-nama apa namanya organ tubuh, maksudnya dengan menggunakan bahasa Bali. Dan bahasa itu menggunakan bahasa yang sederhana dulu. Misalnya cunguh, ini madan cunguh, ini madan kuping gitu.
Mungkin karena sasaran dari hal sederhana dulu gitu. Karena Jani kan takunin jungo bisa hidung, bisa hidung orang, telinga bisa gitu, bisa sing tahu nggak dari kuping gitu. Makanya kita ajarkan dulu itu. Misalnya yang lainnya misalnya berhitung menggunakan bahasa Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Yang dasar-dasar. Terus sekarari masuk ke sana, sastranya udah kita masukkan. Kalau itu sih ya memang Gitu. Jani banyak anak-anak tuh nggak bisa berbahasa Bali. Pertama ya karena selanjutnya perkembangan teknologi kita yang dia tuh kayak empune aja bahasa Indonesia ya gitu ya, dan pembelajaran cara panak raga nih, cara panak raga. Ajak ngomong bahasa Bali, bahasa Indonesia ngunyautin. Padahal kapan ngomong bahasa Indonesia tuh? Ternyata itu karena saya main HP gitu. Di belan di HP itu balik YouTube channel itu kan bahasa Indonesia kan. Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan lah dengan adanya penyuluh bahasa Bali ini bisa melakukan pendekatan untuk anak-anak. Yang pertanyaannya yang lebih ke ditekankan mungkin gimana nih anak-anak muda sekarang, ada nggak ke tempatmu tuh belajar misalnya? Sama kidung itu ada di antara semua itu niat untuk kalau niat sendiri jarang sih sebenarnya. Ada beberapa, ini masih chatnya masih nih, ada beberapa aja. Itu yang penting ya. Ini ada chatnya nih, ada salah satu apa namanya, kembali ke tadi itu kan kita bergerak di anak TK dulu kan. Terus ada kelompok belajar di tingkat SD dulu. Nah ini adalah salah satu bekas murid di kelompok belajar bahasa Bali. Nah kalau kelompok belajar di bahasa Bali di SD ini kita ngambilnya di non formal, tidak boleh mengganggu pelajarannya. Kita ngasih sore-sorenya aja gitu. Nah yang salah satu materi yang diajak salahnya ini salah satunya tentang tembang gitu. Betul ada satu ini dari Alasangker, bagus sekali suaranya. Dia memang ingin ya, memang ingin. Ada beberapa. Ada sangat jarang berarti gitu lah intinya ya. Iya jarang. Oh ini masih chatnya masih ada nih. Iya oke. Nanyain. Berarti ya ada lah gitu ya. Coba kirimang lagu Gending Poginade. Ini kata-katanya Niki gitu. Kayak Ginade apa gitu. Oh ini kan. Anggan menas tembang sani becik Pak. Tapi jadi sani cocok Niki kanggen perwakilan jangan ya gitu. Dikasih gini ya. Ya berarti adalah beberapa gitu. Jadi kebanyakan kita itu udah kita masuk ke SD. Gini, kenapa kamu bikin nggak satu platform musik gitu, kayak ditaruh di Spotify atau di YouTube? Itu kan sebenarnya ada kesempatan untukmu didengar oleh orang-orang yang bukan hanya pencinta dari Bali, tapi di dunia kayaknya banyak yang suka, karena sekarang kayak misalnya African Chant, orang-orang Afrika canting-canting tuh yang kidung-kidung, yang gitu-gitu tuh, itu besar di mata dunia. Ada gini, di penyuluh bahasa Bali itu punya channel YouTube-nya ada. Bagus itu. Ada channel YouTube-nya itu ada. Mungkin, di fanpage penyuluh bahasa Bali juga ada. Fanpage penyuluh bahasa Bali di Kabupaten Buleleng ada. Nah itu udah sering membawakan materi-materi yang berkaitan dengan bahasa dan sastra. Di sana ada sering itu di fanpage penyuluh bahasa Bali. Mungkin gitu. Direkam dengan sangat bagus, diisi reverb dikit, diolah sedikit, apa namanya, kan ada pengiringnya tuh gegontangan ya, isi itu di belakangnya kan mungkin ya jadi. Ya itu cuman pertanyaan aja sih, mungkin teman-teman juga yang mungkin, aku pengen belajar nyanyi ya worth juga coba belajar nyanyi dari tradisi Bali kita ini ya kan, mungkin ada pelajaran-pelajaran tertentu untuk secara teknis bernyanyi, vokalnya jadi lebih bagus, terus pengetahuannya bagus, dan isi-isinya juga sangat bagus kan. Dan mungkin ada yang pengen aku bikin album lah, mini album lagu gini dengan sedikit diisi musik apa ya kan, dikombinasikan dengan sedikit modernisasi gitu loh maksudnya ya, karena ada celah sih menurutku gitu. Di luar daripada pelestarian atau apa, ini indah. Ya kan, ini hal yang indah yang belum banyak mungkin orang kita anak-anak kita dari ingin belajar. Seperti yang saya katakan tadi itu, pertanyaannya juga untuk menarik minat anak-anak untuk belajar ini itu masih sangat kurang gitu. Nah itu juga salah satu menjadi tantangan kita di penyuluh bahasa Bali. Salah satu kendala juga kan itu sedikitnya minat anak-anak untuk belajar ini, karena banyak pandangan seorang itu. Bahkan ada nih salah satu teman penyuluh nih, ini sedikit cerita ya, tantangan kita di lapangan kan. Ada beberapa teman nih, pas menjalankan programnya, orang tua siswanya ngomongin kan diantar pada saat ada les bahasa Bali, diantar sama anaknya gitu, ada bapaknya gitu. Bahasa Bali pelajaran bahasa Sinusuang pipis nih gitu, bahasa Sinekang pipis itu, bahasa Sinekang pipis, ngomongin belajaran bahasa Inggris pelajaran gitu, bahasa Inggris pelajaran gitu.
Pak ya. Nggak mungkin naik Iya, langsung nah lawannya lah debat aja ini Pak Luung nih Pak belajar bahasa Bali, belajar bahasa Inggris Pak gitu. Ya. Yang lah timpal ulian bisa maca lontar Pak, ulian bisa bahasa Bali ngidang keber Pak gitu. Ngidang mau keber ke luar negeri. Iya. Mana bisa ngidang keber ke luar negeri gitu. Maya tahu Sugilanus kan tahu? Oh, Sugilanus iya. kau kan boy. Luar biasa Kamu dia. main keber Iya. gara dua maca lontar kan. Iya. Gitu, ke Belanda. Gitu. Kamu bisa baca lontar ya? Nah bisa lah bedek gitu. Tapi tidak sehebat Keren. Pak Ya, Sugilanus. kan Sudah senior tuh, Bu. bumi dan langit lah. Ya. Beliau juga sering-sering bantu teman-teman dari bagus di banget Penyuluh itu, gitu. ya, orang. Karena gitu, kalau kita belajar bahasa Bali, belajar aksara Bali, belajar kesusastraan Bali, sastra Bali itu diimbangi dengan belajar bahasa Inggris kan Angka bagus. angka bagusnya kan. Iya, karena Bidang musuh pipis dadene Pak Iya, gitu loh. iya, kalau Iya, gitu Bu. kalau aku nggak lihat sebegitunya, tapi melihat dengan cara ini lagu, ini ada lagu, ada yang mungkin suatu saat pasti belajar. Next aku pasti belajar karena ya sekarang kenal salah satu orang. Kalau dulu sama bapak belum begitu tertarik sekali, tapi setelah denger, ternyata bagus sekali gitu. Banyak juga kidung ini sekarang dipakai di musik-musik modern lain, ditempelin di musik, terus bagus ternyata punya kita. Kadang-kadang kita nggak sadar apa yang kita miliki itu indah kan gitu. Ya. Oke, keren. Nih sekarang lagu apa menurutmu? Nah, ini lagu punya ini nih, ngai gending nih kan. Ini kan sedang viral lu nih. Ini tuturang tuni itu. Iya, gitu kan. Ngai gending, tapi belum kelar sih, baru satu pupuh pangkur, baru dua apa namanya? Dua. Ini kategorinya pupuh apa? Apa nih? Sekar alit. Sekar alit, tapi pakai pupuh pangkurnya. Sekar alit. Pupuh pangkur. Oh, pupuhnya nadanya ya, pupuhnya pangkur. Pupuh pangkur ya, nadanya pupuh Sekar alitnya itu potongan-potongan dan rimanya terakhir tuh, kata terakhirnya gitu ya. Iya, sekar alit itu ini kan ada tembangnya itu dibagi menjadi 4 yang tadi itu, sekar alit, Madi Agung. Nah, sekar alit ini jenisnya salah satunya pupuh pangkur dari sekar alit. Dari sekar alit. Dari sekar alit. Nah, ini juga menggunakan gitu juga. Coba nih, ini kan. Ini potongannya adalah sekar alit dan belakang-belakangnya ya sama kan? Sama kan? Nih jani bape nuturang, nih jani bape nuturang 8A. So ini yang kedua Ede engsap ring betare 8A juga gitu. Terus ke bawahnya semua sama ini. Itu pakemnya sekar alit. Nah, kalau membuat sekar alit, pupuhnya nadanya kan gitu kan? Benar ya? Nadanya wiletannya. Cengkok wiletnya. Oke. Nah, gitu. Yuk, dinyanyikan. Gening nih. Gening. Ini lagu terakhir nih ya. Udah lagu terakhir nih atau berapa menit? Ada petakon. Kalau lagu terakhir aku pengen nyoba tak kasih background gitar boleh kan? Kita coba ya. Nah, seberapa? Nih tadi lupa menyampaikan sedikit cara membawakan pupuh itu kan ada 2 cara, dengan menggunakan pace periring atau dengan menggunakan cengkok wilet. Dan pace periring itu dengan nang ding dong tuni itu, nang ding dong tuni orang tuni itu. Ya. Halo lah, larasnya. Ya, kayak laras pelok atau silindro itu. Halo lah yang itu bawa-bawa gitu. Kalau yang mau bawakan sekarang ini menggunakan cengkok wilet, nah bumai logan lah. Bumai logan. Oke, ini lebih punya skill yang lebih tinggi lah gitulah intinya ya. Nah, bisa lah bedek. Ya, ya itu. Ya memang dari sekar alit ini lebih. Oke. Mana? Sering aja puniku
maudeng masumpang bunga ide sangyang widi kesung ngesung kesun apa rahayu kawakas nyalanang urip di bumi lanjut ke balas ya, yang lanjut ya. Yuk lanjut. Ring batar apa buen meninggalin sang yang widi mangulurin kita hidup dini di bumi sekali sinalacur kewah menyalanin hidup duarelakar manyidaya maya trirenani sujati bukan maksudnya ngerti maksudnya nih. Ya. Nah nih. Aku pengen nurutin chordnya tapi kayaknya ada perpindahan chord yang keren. Ya mungkin dari lagu ini Netchen paling menurutmu atau dijelasin umum aja ya dari awal ya. Ya apa yang ingin kamu sampaikan dari lagu ini? Ini bikin lagu loh. Dia bikinin lagu Kertas Kosong, merasa sangat terhormat dia bisa datang di sini. Thank you bro. Terima kasih juga undangannya. Keren. Aku seneng. Ya. Nih gini, lagu ini menceritakan begini. Kan dari liriknya ya, Nijani bapun nuturang apang tahu sekenang cening medasir. Nah sekarang ngomong bahasa Indonesia nih? Boleh Indonesia, Bali. Sekarang seorang bapak itu ingin menjelaskan kepada anaknya gitu. Bagusin mendengarkan biar tahu. Gitu, nihang gitu ya. Mbah sering jagat puniki maudeng masumpang bunga. Lahir di dunia ini maudeng masumpang bunga, memakai udeng mencelak bunga gitu. Artinya kita sebagai orang Hindu intinya gitu. Ya. Ide Sang Yang Widi kasungsung kasuwun, kita menyembah Ide Sang Yang Widi Wase.
apang rahayu kawokas nalang urip di bumi biar kita selamat menjalani hidup di dunia ini gitu. Terus lanjut ke yang baris ini keduanya, deengsap ring betare jangan pernah melupakan Tuhan gitu. Apa buin ninggalin Sang Hyang Widi, apalagi meninggalkan Sang Hyang Widi, misalnya pindah agama gitu misalnya kan. Widi. Mangulurin. Ini sangat dekat dengan algoritma yang terjadi sekarang. Ya tapi kamu mengelola kekhawatiran tentang itu gitu intinya ya. Apa buin meninggalin Sang Hyang Widi, mengulurin kita hidup. Apalagi meninggalkan Tuhan, meninggalkan agamamu karena mengikuti kita hidup nafsu di duniawi ini gitu. Nafsu di duniawi. Keinginan kita di duniawi gitu. Dini di gumi sekali itu dah dini keinginan kita di dunia nyata ini gitu. Fana. Sinah lacur kewah menyalanin hidup. Nah, ini juga ada dalam baca-baca dalam apa namanya tuh? Dalam Menawu Dharma Sastra kitab ada berarti ada dalilnya ada. Dari kitab suci ini. Jadi ada dalilnya. Intinya ketika kamu meninggalkan ajaran di Weda ini, hidupnya tidak akan bagus. Minimal isi kan jelaskan sinalacur kewah nyalanin hidup tuare lakar manyidayang tidak akan pernah bisa mayah trirene sujati membayar hutang kan manusia trirene itu kan tiga hutang kepada Tuhan, hutang pada leluhur gitu. Kan ada itu tiga hutang itu kan. Oke. Karena kalau kita udah beda gini kan udah beda keyakinan kan udah nggak bisa lagi membayar hutang-hutang itu. Itu keren. Nah, itu sekedar himbauan kembali itu ke kan masalah gini, saya. Menurutku sih ya nulis lagu sah-sah aja. Itu kekhawatiran masing-masing seseorang. Kalau masalah benar di mata orang lain itu urusan beda itu kan. Yang penting ini tidak ada paksaan. Ini memang satu kekhawatiran. Berarti gitu ya kalau misalnya Gus Arya nih ngai lagu itu memang apa nih ragu kekhawatiran itu yang kita ingin sampaikan kan gitu. Cari Aris. Misalnya kalau kan vokalis, lagunya 4 detik sebelum tidur, mantap lagunya. Ada musik lagunya demen ningwang. Ane jak dek pidan ada saya sing ada rasa apa buin gitu. Biasane. Gitu. Kan pasti ngai sesuatu ane mula ragu kenang tuh lebih halus rasane menuangkan gitu loh. Daripada ragu sing ten merasakan. Ragu nggak karena gini mungkin banyak orang yang di sana yang nggak ngerti kalau kidung tuh orang udah ada tuh liriknya udah ada, ternyata kita bisa bikin dengan pakem-pakem yang tadi ada itu pakemnya aturannya yang Pak Delingse yang tadi apa ada namanya kayaknya tadi Bapak sempat ngomong bapakku bilang macepat gitu tuh 4 garis gitu ya. Yang itu juga mungkin ya ada gini. Nah, ada kan sekar alit itu juga sering disebut dengan macepat. Nah, saya juga disebut dengan macepat. Kenapa disebut macepat itu? Ada dua versi ini. Ada dibilang mace papat, ada yang bilang mace tepat. Gitu. Tepat arti, tepat makna gitu ya. Mace papat artinya dalam suku kata keempat tuh ngileg. Misalnya gini, nejani ba penuturang, nejani ba. Kalau mace papat ini dipakai nejani ba. Di sana wilatnya. Apa nuturang. Suku kata keempat kan ngileg nih. Tapi harus kalau membaca papat itu, tapi harus maca tepat juga. Maca tepatnya gimana? Misalnya nejani ba pegat misalnya itu ragu penuh lomba sore itu betul gitu. Harus tepat ragu maca suku katanya itu harus habis, makanya ada aturan dari perdebatan maca papat atau maca tepat itu dan mereka sebut mace papat ngelingge gitu. Ngelingge artinya menyelesaikan suku kata itu gitu. Wilatannya tuh apa? Sengkoknya tuh. Katanya itu kata cara nejani bape nuturang, nejani ba kan di kata ba tuh di suku kata ba tuh harus ngileg dan tuh harus peragatan sampai pe-nya bape gitu. Pang dari satu kata ya gitu. Sing tadi nejani ba pegang nafas penuturang. Dalam satu nafas itu kan bisa beda arti nanti jadinya gitu. Makanya harus nejani ba nutura gitu. Itu mace. Nenek moyang kita tuh sehebat spesifik itu berpikir hebat tentang seni bukan hanya
tentang estetika, tapi maknanya juga biar ndak lirik itu terpotong dan jadi hal yang berbeda. Ya. Karena mereka mungkin waktu itu benar-benar concern terhadap apa pesan yang ingin disampaikan. Berarti lagu itu memang sangat syarat dengan pesan. Mereka tidak mau lagu itu hanya sekedar enak aja, tapi pesannya juga diatur sedemikian rupa bahwa lagu ini merupakan sebuah senjata untuk memberi tutur kepada seseorang. Kayak dengar lagu yang pertama itu kayak dengar dan awak bisa itu memberikan petuah-petuah pada itu banyak. Ya, banyak sekali sebenarnya selain sebagai hiburan juga sebagai itu dah memberikan petuah kepada orang-orang gitu. Dan ada itunya, ada secara musikal ada aturan-aturannya gitu. Ya. Itu macam cepat sekali. Macam cepat, ada macam cepat, macam tepat itu. Keren sekali. Apa yang terakhir ya, yang belum saya tanyakan tapi apa kira-kira? Ada nggak event? Maksudnya kamu punya komunitas ngumpul-ngumpul, kadang-kadang kamu nyanyi atau ada event tertentu yang di luar event-event keagamaan gitu kamu ada gini. Kebetulan dengan teman-teman penyuluh bahasa Bali itu kan salah satu kegiatannya itu siaran di radio di salah satu radio di Singaraja gitu. Kita ambil dalam 1 bulan itu 2 kali. Nah, khusus tentang Dharma gitu, tentang tembang ini. Nah, sebelum kita siaran itu kan tentu perlu persiapan dulu kan, materi apa yang kita bawa. Terus siapa yang nyanyi kan, dari kalau di Buleleng kan ada, kalau untuk sekarang penyuluhnya lagi 26 penyuluh untuk di Buleleng, Kecamatan Buleleng di Kecamatan Buleleng. Dari 20 ke 6 itu kita sudah giliran dah. Ke rumahnya siapa gitu? Enggak, ke radionya ini. Oh, radio, di radio. Ya, di radio, siaran di radio. Tapi persiapan sebelum siaran itu kan kita perlu latihan juga kan. Misalnya bawa pupuh ini bawa pupuh ini menggending, ini negesin gitu. Berarti ada mixnya. Ada latihannya ya. Kalau ada di dunia. Tapi baru sama teman-teman penyuluh bahasa Bali. Iya, yang penting ada lah. Gitu, ya. Ada yang memang seneng. Kedepannya rencananya mau buat pesantian untuk anak-anak lah di desa tempat tugas itu. Waktu ini udah sempat jalan sebelum pandemi itu, sempat jalan, latihannya udah rutin 1 minggu 2 kali latihan. Semenjak Covid itu berhenti dulu kan, gitu berhenti. Nanti sekarang belum. Ya kalau di radio kadang-kadang sore-sore dengerin itu enak loh. Ya, meskipun aku nggak ngerti artinya atau apa, kayak ambience itu musik alam gitu di belakang sambil minum kopi, ngobrol. Dipakai ngobrol enak dia, dipakai itu, wah bagus sekali. Kayak mix lah, satu mix radio mix yang ada kidung centeng Bali ini. Oke. Kamu ada pesan terakhir yang kamu ingin sampaikan kepada masyarakat atau apa? Dan terakhir mungkin aku minta satu lagu yang lebih ke arah spiritual untuk Dewa Yadnya. Kita tutup dengan itu. Harapanku untuk semua pendengar, penonton, teman-teman di luar sana, kita agar diberi doa agar diberi keselamatan, kesehatan dengan lagu terakhirmu itu. Dan sebelum menyampaikan lagu terakhir, sampaikan dulu apa mau. Pertama terima kasih dulu undangannya. Ya, terima kasih undangannya. Ketemu kawan lama aku yang makasih berpuluh-puluh tahun nggak ketemu ini. Ya. Bukan kita nggak mau bahasa Bali ya, bukan aku nggak mau. Padahal kita kalau bahasa Bali, biar lebih komunikatif ya. Bukan karena kita juga ingin menunjukkan sesuatu pada orang yang nggak ngerti bahasa Bali. Dan untuk menyebarkan informasi tidak apa-apa lah, tapi tetap spiritnya tadi sebagai penyuluh bahasa Bali, tetap kita melestarikan bahasa Bali itu nanti anak-anak kita ajak bahasa Bali. Tapi untuk permediaan gini kan kita perlu lebih nasional, lebih gini. Oh, ada pengetahuan baru tentang Kidung Bali, ternyata orang dari mana gitu pengen tahu juga dari perbincangan kita ini, dia bisa ada keunikan loh di Bali ini tentang kesusastraan Bali begini dia. Gini. Apa pesan terakhir? Kepada semua masyarakat Bali, khususnya anak-anak, remaja gitu. Jangan pernah malu belajar bahasa Bali. Jangan pernah malu belajar tentang kesusastraan Bali, jangan pernah malu, karena sebenarnya Bali itu terkenal dengan itu sebenarnya gitu. Stop dulu. Bisa pakai bahasa Bali halus dong, please. Majeng ring alit-alit, semoton sarang sami, para pamirsa sarang sami, sumang dene sampunang elek
melajain bahasa Bali. Nggih, sampun elek melajain bahasa aksara lan sastra Bali gitu. Nggih. Yen ing tani rage sanding ngajegang bahasa aksara lan sastra sira malih katundena kan. Oke. Nggih. Makane dadi rage melajain ane kekinian tuh dadi melajain gitu loh. Melajah main musik cara gitar itu rage bisa sih bener bede tapi gitu bisa gitu. Tapi rage sing taen engsap aja budaya di Bali. Tasan engsap aja bahasa aksara sastra Bali gitu. Karena Bali itu kan kalau tah ring jagate sangkaning budaya lan bahasa aksara sastra Bali, budaya dan seni dan budaya Bali kan gitu kan makanya rage terkenal gitu di mancanegara gitu. Makanya belajar ada nang orang anggung geuneuh belajar bahasa Bali sing ngrekang pipis gitu. Tapi yang belajar bahasa Bali apa dan itu Misi bahasa Inggris. Misi rage dua bahasa Inggris itu harus katakan harus nih. Bukannya rage nunden belajar bahasa Bali sing belajar bahasa Bali bukan. Harus belajar bahasa Inggris gitu. Harus sebagai media komunikasi kita membawa budaya Bali misalnya ke luar negeri gitu kan. Harus belajar bahasa Inggris gitu. Tapi harus masih memperdalam mempelajari bahasa aksara sastra Bali, seni dan budaya Bali. Depang Bali saya ajak. Ya. Dan Edisti mau aku sampaikan dari aku juga merasa bangga bisa bawa salah satu kidung Bibianu lamun paye luas manjus di lagu Perempuan Perkasa, dan itu juga jadi hal yang menarik untuk orang lain di luar Bali itu mendengarnya, wah ada begini gitu. Aku turut walaupun tidak secengkok-cengkoknya gitu, tapi aku berusaha untuk ikut. Iya. Gitu. Yang penting kan usaha. Ya. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak teman-teman atau anak-anak kita tuh lebih sensitif lagi terhadap ini. Yo man, yang terakhir. Ya. Ngalin catatan lah. Ya, santai. Nah, misalnya kan ini kan sekar alit nih. Sekar Madieu. Sekar Madieu. Yang untuk Tuhan kita tutup ya. Untuk Tuhan langsung. Isinya tentang doa lah kan gitu ya. Untuk kita. Nah, pada Yadnya Kesari ya. Oke, Yadnya Kesari. Lanjut ya. Ini untuk ke Tuhan. Ya. Berterima kasih kepada Tuhan gitu ya. Ini menceritakan seorang yang baru datang ke pura menghidupkan pedangkil ngaturang wangi mempersembahkan dupa bunga gitu. Seorang yang angon di pura lah intinya gitu. Pada saat sembahyang. Ringide
Wes, udara jadi semakin bersih, rasa jadi semakin indah, dan ya mari kertas kosongkan diri dan isi dengan cerita dan warna. Saya Aristiana Jack, Gus Arya undur diri. Om Santi 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 Santi. Titiang